Rekan kampus, hari ini kita menghadapi ironi besar. Di saat jumlah sarjana makin banyak, justru angka pengangguran dari kalangan sarjana itu ikut naik. Pertanyaannya sederhana, kenapa sih masih banyak anak muda yang nganggur? Apakah dunia kerja yang berubah terlalu cepat? Atau ada celah dalam sistem pendidikan tinggi kita yang belum selaras dengan perubahan dunia kerja? Kalau kita melihat laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Dan ketika datanya kita bongkar lebih dalam, ada sebuah fakta yang cukup ironis, utamanya bagi kita di dunia pendidikan tinggi. Ironi ini tampak sangat jelas saat kita melihat berdasarkan jenjang pendidikan. Lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi itu menempati peringkat teratas dalam jumlah pengangguran. Ya, perguruan tinggi. Ironis bukan? Padahal ini adalah jenjang yang paling diharapkan menjadi jalur paling aman menuju pekerjaan yang layak. Artinya, ada gap besar antara apa yang dihasilkan oleh kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan di dunia pekerjaan. Sekarang mari kita bicara dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena di balik data pengangguran yang kelihatannya hanya sekadar angka, ada realitas yang jauh lebih keras dan lebih pahit dari yang kita bayangkan. Belakangan ini banyak fakta yang makin sering kita lihat. Lulusan perguruan tinggi yang akhirnya memilih bekerja sebagai pengemudi ojek online. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, bukan juga karena mereka tidak ingin bekerja sesuai bidangnya. Tapi karena pasar kerja hari ini semakin sempit, tidak pasti dan penuh kompetisi. Bisa kita lihat sendiri, saat ada satu lowongan pekerjaan yang dibuka, otomatis itu akan dibanjiri langsung oleh puluhan sampai ratusan pelamar dalam hitungan jam. Di sisi lain, penipuan lowongan pekerjaan ikut meningkat tajam. Bahkan di Indonesia disebut sebagai pusat penipuan lowongan kerja nomor 1 di Asia Pasifik. Kesimpulannya sederhana. Siapapun yang sedang mencari pekerjaan hari ini, baik itu lulusan baru, lulusan lama, korban PHK, mereka harus berebut peluang yang makin sempit, sambil memastikan lowongan yang mereka lamar bukan penipuan. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, wajar kalau kita bertanya, apa respon dari pemerintah dan perguruan tinggi sendiri? Pemerintah dalam hal ini sebenarnya sudah mencoba mendorong sejumlah program, mulai dari perluasan magang industri, peningkatan pelatihan vokasi, sampai upaya perbaikan ekosistem ketenaga kerjaan. Tapi, kalau boleh jujur, banyak dari kebijakan ini masih terasa seperti tambal sulam. Programnya ada, tapi eksekusinya yang nggak merata. Pelatihan juga udah disediakan, tapi nggak selalu relevan dengan kebutuhan industri. Lalu, regulasinya juga sudah dibuat. Tapi nyatanya, implementasi di lapangan kerap berjalan setengah-setengah. Lalu, bagaimana dengan perguruan tinggi? Disinilah sebenarnya letak persoalan yang lebih fundamental, sekaligus peluang untuk berubah. Karena sebenarnya, pemerintah sudah memberi sinyal yang sangat jelas. Kurikulum tidak bisa lagi hanya mengajar, tetapi harus menghasilkan outcome. Itulah mengapa lahir aturan-aturan baru, penyesuaian sistem penjaminan mutu, dan dorongan kuat untuk menerapkan kurikulum OBE, Outcome Based Education. OBE ini bukan sekadar perubahan format kurikulum. Ini adalah pesan tegas, bahwa kampus harus memastikan lulusannya kompeten secara nyata, relevan dengan kebutuhan industri, dan yang utama, siap bersaing di pasar kerja yang makin ketat. Dan faktanya, banyak kampus yang mulai bergerak ke arah itu. Menyempurnakan CPL, mendesain ulang kurikulum, memperkuat kerjasama industri, dan merapikan sistem penjaminan mutu. Namun, tidak sedikit pula yang masih berada dalam fase transisi. Kurikulumnya sudah berlabel OBE, tapi pembelajarannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip OBE. CPL-nya sudah dirumuskan, tapi asesmennya belum konsisten mengukur capaian secara objektif. Yang terakhir, kerjasama industri sudah ada, tapi belum menjadi bagian utuh dari pengalaman belajar mahasiswa.
Dan disinilah titik kritisnya. Regulasinya sudah berubah, kurikulumnya sudah bergeser. Tapi, apakah kampus bergerak cukup cepat untuk mengejar perubahan industri yang jauh lebih cepat? Karena pada akhirnya, keberhasilan perguruan tinggi hari ini tidak lagi cukup jika hanya diukur dari seberapa lengkap modul ajarnya, tetapi seberapa siap lulusannya bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.